Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dengan NIM C0D023053. Saya dari kelas F Perpajakan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Biaya dibayar di muka dalam akuntansi pajak. Latar belakang, dalam praktik akuntansi dan perpajakan, biaya dibayar di muka adalah salah satu komponen penting yang harus dikelola dengan benar. Secara komersial, biaya ini diakui sebagai aset lancar dan dialokasikan ke laporan laba rugi secara sistematis selama masa manfaatnya. Namun, dalam akuntansi pajak, prinsip pengakuan sering berbeda karena umumnya menganut cash basis atau prinsip manfaat yang telah direalisasi. Perbedaan ini dapat menyebabkan koreksi fiskal dalam rekonsiliasi, dan jika tidak dikelola dengan tepat berpotensi menimbulkan sanksi pajak. Definisi karakteristik biaya dibayar di muka adalah pengeluaran kas perusahaan yang manfaatnya belum sepenuhnya diterima saat pembayaran dilakukan. Karakteristiknya antara lain merupakan pengeluaran sebelum jasa diterima, memberi manfaat ekonomi di masa depan, diakui sebagai aset sementara, diamortisasi sesuai masa manfaat, berpotensi menimbulkan koreksi fiskal jika tidak dicatat dengan tepat. Contohnya meliputi sewa gedung, premi asuransi, langganan software, dan uang muka kontrak jasa. Perlakuan menurut PSAK. Dalam akuntansi komersial berdasarkan PSAK, biaya dibayar di muka diakui sebagai aset lancar saat pembayaran dilakukan, dicatat di neraca, lalu diamortisasi secara periodik sesuai masa manfaat. Pengakuan beban mengikuti prinsip matching agar sesuai dengan pendapatan pada periode yang bersangkutan. Perlakuan menurut perpajakan atau fiskal. Menurut pajak, berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Per 22 PJ 2013, biaya dibayar di muka tidak boleh langsung dikurangkan saat dibayar, kecuali manfaatnya langsung diterima. Jika manfaat lebih dari 1 tahun, maka harus diamortisasi proporsional. Jika manfaat hanya 1 tahun, seluruhnya bisa diakui pada tahun pajak berjalan. Contoh, pembayaran premi 2 tahun sebesar 24 juta, hanya 12 juta yang dapat dikurangkan tahun ini. Tantangan pengelolaan biaya dibayar di muka. Yang pertama, perbedaan prinsip akuntansi komersial dan fiskal. Yang kedua, kesulitan menentukan masa manfaat yang relevan. Yang ketiga, kesalahan dalam penjadwalan amortisasi. Yang keempat, tidak adanya pemisahan pencatatan komersial dan fiskal. Yang kelima, kurangnya pemahaman SDM terhadap ketentuan perpajakan. Yang keenam, risiko sanksi dan koreksi fiskal dari otoritas. Yang ketujuh, kompleksitas dokumentasi dan permintaan audit trail dari DJP. Contoh kasus perusahaan membayar sewa kantor sebesar 60 juta untuk 2 tahun. Komersial dicatat sebagai aset dibebankan 2,5 juta per bulan. Untuk fiskal diakui hanya 30 juta rupiah tahun berjalan, sisanya di tahun berikutnya. Jika perusahaan mengakui seluruh 60 juta sebagai beban tahun ini, maka DJP dapat melakukan koreksi fiskal atas kelebihan 30 juta rupiah. Implikasi perpajakan. Ketidaksesuaian pengakuan bisa menimbulkan beban pajak lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya. Pemahaman fiskal yang buruk menyebabkan risiko denda, bunga, dan pemeriksaan. Pentingnya bagi perusahaan untuk membuat rekonsiliasi fiskal secara cermat, memisahkan pencatatan komersial dan fiskal, serta mendokumentasikan seluruh transaksi. Kesimpulannya, biaya dibayar di muka memerlukan pengelolaan yang hati-hati karena adanya perbedaan prinsip akuntansi. Maka perusahaan wajib memahami kapan biaya dapat dikurangkan secara fiskal. Rekonsiliasi yang tepat, pencatatan yang sistematis, dan pemahaman regulasi pajak akan membantu menghindari koreksi serta sanksi. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.